Salam dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita kagum terhadap sesuatu hal yang kita lihat hanya dari tampak luarnya saja? Atau kagum terhadap sesuatu hal yang baru kita tahu sedikit atau sebagian saja? Yang bisa saja ketika kita tahu lebih banyak, tahu lebih dalam lagi, bisa saja kekaguman kita itu menjadi berkurang. Ya, karena awalnya kita begitu kagum akan sesuatu hal yang tampak dari luarnya saja. Itu merupakan sebuah kecenderungan dari kebanyakan orang gitu ya, termasuk juga kita. Kita mungkin pernah merasakan, kita pernah mengagumi sesuatu hal yang hanya kelihatan tampak luarnya saja. Bahkan kita mungkin cepat untuk mengira, untuk menaruh segala kekaguman kita pada sesuatu hal yang mungkin saja kita belum terlalu tahu seperti apa seluk-beluknya atau belum tahu utuhnya, tapi kita udah terlalu cepat ya mengagumi sesuatu hal. Tentu itu bukan sesuatu hal yang salah juga, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dalam beberapa hal, kadangkala itu bisa membuat kita akhirnya mengalami yang namanya salah fokus, ya. Atau istilah sekarang itu suka disingkat jadi salfok gitu ya. Salah fokus. Harusnya kita fokusnya kemana, tapi kita fokusnya ke arah lain. Karena tadi, kecenderungan kebanyakan orang untuk mudah mengagumi sesuatu hal. Kalau sesuatu hal yang kita kagumi itu berdasarkan dari sebuah pengalaman yang sudah cukup banyak, sudah cukup panjang, kita sudah melihat ada beberapa bagian yang mungkin itu menjadi sesuatu hal yang pada akhirnya kita juga puas gitu ya, karena kita mengagumi sesuatu hal yang kita cukup tahu atau yang kita cukup kenal. Setidaknya, nggak hanya kelihatan dari luarnya saja. Kita mau melihat sama-sama firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 21. Lukas pasal 21 ayat 5 dan 6. Buat saya ini cukup menarik Bapak Ibu Saudara ya untuk menjadi bagian dari bagaimana kita menghayati perenungan firman Tuhan saat ini. Lukas pasal 21 ayat 5 dan 6 yang mengatakan demikian. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ, akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Saudara, ini yang tadi saya katakan bisa saja kita menjadi salah fokus. Dalam konteks bait Allah, mungkin seharusnya yang orang kagumi adalah kehidupan ibadah yang terjadi dalamnya. Perkenalan orang-orang dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, mungkin itu menjadi hal yang seharusnya muncul dan menjadi yang utama. Bukan sekedar mengagumi batu yang indah-indah dan berbagai-bagai barang persembahan. Sehingga ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa akan datang harinya, tidak ada satu pun batu yang dibiarkan terletak di sana. Ini menghadirkan sebuah pertanyaan berikutnya sebenarnya tersirat, Ibu Saudara. Apakah bait Allah, kalau semua batu-batunya sudah tidak ada lagi, bahkan sudah nggak ada lagi bangunannya, apakah masih akan dikagumi? Ya, ini juga menjadi sebuah gambaran dari bagaimana kita melihat hidup iman kita. Ketika kita melihat dan mengalami berbagai macam karya Tuhan dalam hidup kita, kadang kita menjadi kagum karena beberapa contoh karya Tuhan yang benar-benar membuat kita terpesona. Tapi mungkin ada karya Tuhan lain yang nggak sekeren atau nggak seindah pengalaman sebelumnya, malah kita nggak anggap. Ya, jangan-jangan ini. Karena kita lebih mudah kagum terhadap sesuatu hal yang indah di mata, gitu ya, indah di mata kita. Kita bisa melihatnya lalu menjadi cepat terpesona. Tapi kita pada akhirnya memungkiri bahwa ada banyak karya Tuhan lain yang juga harusnya kita kagumi secara utuh. Sehingga itu menjadi gambaran bagaimana kita menyembah Tuhan kita, bukan karena hanya beberapa hal saja yang terjadi dalam hidup kita, tapi karena semua hal secara utuh
yang Tuhan kerjakan untuk kita adalah hal-hal yang mengagumkan dan mempesonakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena keberadaan kami juga tentu senantiasa sebagai ciptaan Tuhan yang penuh dengan hal-hal yang dapat dikagumi. Itu yang kadangkala terluput dari diri kami Tuhan. Kami mudah untuk mengagumi sesuatu, dan untuk yang lainnya, yang kurang baik, kami sulit untuk mengagumi. Padahal itu pun adalah bentuk karya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang menyempurnakan kami dan memperlengkapi kami, sehingga kami bisa lebih melihat lagi karya Tuhan secara utuh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menyertai dan memelihara kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebuah pujian untuk kita renungkan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Hai, mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Pengasuhanmu betapa megah, udara dan terang menyatakannya, embun bertetesan dan hujan sejuk, lembah maupun bukit cermin kasih-Mu.